Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendi Suwandi. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS pada mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Romdoni SHMH. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yaitu pengertian hukum pidana menurut para ahli. Di sini saya mengambil 3 pakar. Yang pertama, menurut Utrecht, hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa dan hanya mengambil ahli hukum lain dan kepadanya sanksi di atas. Selanjutnya, menurut Mesger, hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjutnya, menurut T.M. van Bemmelen, hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut dari peraturan hukum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu sendiri dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Nah, dari 3 penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang atau hukuman yang mengatur pelanggaran terhadap undang-undang. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2, yaitu tentang macam-macam ilmu bantu. Yang pertama itu kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang membahas tentang kejahatan dan hukuman pidana sebagai fenomena sosial. Selanjutnya yaitu penologi. Penologi adalah bagian dari kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip hukuman dan manajemen penjara. Selanjutnya kriminal justice, yaitu ilmu yang mempelajari tentang deteksi kejahatan. Selanjutnya forensik, yaitu ilmu kedokteran. Dan selanjutnya viktimologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban termasuk antara korban dan pelaku. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu tentang sejarah asas legalitas. Jadi asas legalitas itu bermula dari sistem hukum Romawi atau civil law. Nah, pada sistem tersebut seorang raja itu menguasai. Jadi setiap orang yang bersalah itu keputusannya ada si raja, dan bisa dibilang pada sistem itu seorang raja itu sewenang-wenang. Selanjutnya ada yang namanya zaman pencerahan. Nah, dari sistem awalnya sewenang-wenang, dari situlah dihapuskan menjadi sistem pencerahan. Selanjutnya datangnya bangsa Belanda ke Indonesia. Nah, di sini asas legalitas datang ke Indonesia, yaitu dibawa oleh bangsa Belanda. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, yaitu tentang macam-macam delik menurut Profesor Edi. Yang pertama itu ada delik formil. Delik formil adalah delik yang menitik beratkan pada tindakan. Contohnya pada pasal 362 tentang pencurian. Selanjutnya ada delik material. Delik material adalah delik yang menitik beratkan pada akibat. Contohnya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Selanjutnya ada delik omisi. Delik omisi adalah tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. Contohnya dalam pasal 224 KUHP tentang kejahatan tentang ketertiban umum. Selanjutnya ada delik komisi. Delik komisi adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan undang-undang. Dan selanjutnya ada delik sederhana. Delik sederhana adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentukan undang-undang. Contohnya dalam pasal 372 KUHP. Yang terakhir delik terkualifikasi. Delik terkualifikasi adalah delik-delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu. Contohnya dalam pasal 374 KUHP. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5, poin A, yaitu tentang menentukan locus delicti dari kasus di atas. Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana. Melihat dari kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana pada kasus tersebut yaitu di luar negeri. Jadi kesimpulannya, locus delicti dari kasus tersebut yaitu di luar negeri. Selanjutnya saya akan menjawab poin B. Di sini saya mengambil cara mengadilinya yaitu dengan cara ekstradisi. Ekstradisi adalah penyerahan seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana
oleh tempat di mana orang tersebut berada kepada negara lain yang hendak mengadili orang yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan negara dari negara yang diminta. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 6, yaitu kesalahan pertanggungjawaban pidana. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu ada kesengajaan atau dolus. Yang kedua ada kealpaan atau kulpa. Contoh dari kesengajaan yaitu kita melakukan tindak pidana dengan cara direncanakan. Selanjutnya kealpaan, yaitu bisa dibilang tidak sengaja melakukan tindak pidana. Misalnya kita sedang lewat di jalan, kemudian kita menabrak seseorang. Itu bisa dinamakan kealpaan karena kita tidak sengaja. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.